yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah kita, Bapak Nurbin Tetoka, salah nulisnya, bukan Nurbin, tapi Nurbin Tetoka. Yang sama-sama kita hormati Kepala Polisi Subsektor Gelora Bapak Kardi, Bapak Babinsa Bapak Agung, Bapak Babin Kaptimnas Bapak Teguh Yulianto, Ketua Masjid kita Bapak Haji Edi Saidi, Bapak DKM Masjid dan Takwa Bapak Dr. Adas Haji Sugiana Zain, orang tua kita, sesepuh kampung kita Bapak Haji Abdul Ghafur, dan Bapak Haji Burhanuddin, Bapak Haji Ahmad Mursi MA, Bapak Ibu Novi, dan segenap orang tua dan guru kami yang saya tidak sebut nama. Insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zub buat teman kami, seluruh panitia, Bapak Ibu serta adik-adik yang saya banggakan. Tiada kata yang pantas kita sematkan pada kesempatan kali ini selain rasa syukur kita kehadiran Rabbi atas berbagai macam nikmat yang Allah beri. Banyak betul, saking banyaknya kita tidak bisa menghitungnya. Mata kita tak sanggup melihat, jiwa lisan kita tak sanggup mengucap, bahkan jiwa dan raga kita pun tak sanggup meraba sampai di mana yang menjadi batasan-batasan nikmat yang dijanjikan kelestarian apabila kita syukuri dan berbalik menjadi adab apabila kita tidak syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan dari sekian banyak nikmat itu salah satunya adalah diberinya kita kekuatan, kesempatan di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di masjid mulia ini dalam rangka mempererat tali silaturahim dan juga berbagi bahagia Kompas Gramedia bersama anak-anak yatim di sekitar Palmerah. Betul ya? Salawat beriring salam tidak lupa pula kita aturkan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minas zulumati dan nur. Kalau Bapak belajar gramatika Arab, al-zulumat itu jamak taksir. Jadi ada jamak yang sesuai dengan kaidah, ada jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, ada jamak yang ngaco bentuk plural tapi menentu, berubah dari bentuk mufradnya, namanya jamak taksir. Al-zulumat itu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Nah, an-nur itu isi mufrad, ma laisa musannan wala majmu'an, begitu kata tukang nahwu. Makna filosofinya adalah Rasul telah membawa kita dari berbagai macam kezaliman, ngacak begitu, menuju satu cahaya, yaitu cahaya ilahi Rabbi. Mudah-mudahan selawat dan salam tetap tercurah kepada beliau, ahli suci kami beliau, dan juga sahabat beliau dan pengikutnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita yang hadir di sini dilahirkan sebagai pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan syafatul uzma nanti di yaumil kiamah. Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati saya diminta oleh panitia untuk bisa ngisi di sini barang beberapa menit karena panitia pesan kepada saya, Ustaz kalau ceramah di sini jangan lama-lama gitu katanya. Bukannya nggak boleh lebih dari ini. Ngomong-ngomong, ibu-ibu yang seragam dari mana? Kader Bank Sampah. Kader apa? Oh, bank sampah. Berarti sampahnya banyak dong, Bu. Ya bagus. Lupa disebut tadi ya. Dengan segala kerendahan hati saya diminta ngisi, dan saya bingung mau nyampein apa gitu. Tadi MC-nya tadi itu udah memberikan mukadimah, dan itu saya sampaikan temanya yang saya angkat itu tadi, rumah yang indah, rumah yang idaman salah satunya itu. Jadi tema yang kami angkat pada kesempatan kali ini adalah rumah idaman menurut Nabi Muhammad SAW. Ini tahu aja ya MC-nya, istrinya dua ya? Nggak usah tuh. Biasanya yang tahu aja istri dua. Ustaz Romi belum disebutkan. Imam kita kelihatan kan tercatat sih. Baik, Bu, halo. Saya bingung betul kata panitianya, ada yatimnya juga Ustaz, dan juga ada sesepuh kampung selain daripada dari Gramedia begitu. Baik, insya Allah ini tema representatif dengan pertemuan kita kali ini. Saya kutip dalam sebuah literatur sufi sebagai mukadimah. Literatur anekdot sufi lebih tepatnya. Jadi cerita-cerita kocak daripada sufi-sufi, tapi penuh dengan makna. Baik, suatu ketika ada santri yang ingin curhat kepada gurunya, kepada kiainya tentang persoalan hidupnya. Dan ini kiai terkenal sebagai waliun min auliyaillah, terkenal sebagai wali daripada wali-wali Allah yang dapat mengeluarkan semua problematika santri-santrinya.
persoalan hidup si santri ini rumahnya kecil gitu. Rumahnya sempit kecil, dia pengen berubah jadi gede, minta syarat, minta amalan, minta jampe-jampe begitu kepada gurunya yang diyakini sebagai waliun min auliyaillah yang dapat mengeluarkan segala problematika santri-santrinya. Singkat kata datang ke dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, singkat kata, singkat cerita. Guru, ya ada apa? Tolong berikan saya resep begitu katanya. Resep apa? Supaya rumah saya jadi besar. Guru, rumah saya sekarang ini kecil betul, hanya sekian kali sekian. Ditambah saya punya anak 7 katanya begitu. Istri cerewet. Ini profil keluarganya. Jadi istrinya cerewet, terus sakit mulu katanya begitu. Ditambah putra putri saya 7, rumah kecil. Selama ini saya nggak tenang begitu. Boro-boro mau tenang, busuk dalam ibadah, saya nggak pernah merasakan ketenangan. Boleh jadi karena rumah saya sempit begitu. Berikan resep kepada saya supaya rumahnya menjadi besar. Baik. Akhirnya kata gurunya, kamu punya uang, punya guru, tapi tidak bisa merubah total dengan uang saya itu rumah saya menjadi besar karena nilainya dikit. Punya guru tapi sedikit. Lalu kata gurunya, oh, kalau begitu kamu belikan kambing begitu. Untuk apa guru? Kamu piara di mana? Saya bahasanya bahasa Palmera aja ya, kan ngerti ya. Di sini mayoritas Betawi kan? Ya. Kamu belikan kambing. Buat apa guru piara? Piara di mana guru? Rumah saya hanya itu-itunya doang. Saya nggak punya pekarangan. Rumah saya sempit. Lu percaya gak apa kata gua? Namanya guru ngambek nih. Kalau guru diprotes kan ngambek. Lu percaya gak apa kata gua? Samina wa ata'na. Akhirnya dia beli kambing, dipiara dalam rumahnya. Ibu bisa bayangkan, rumahnya sempit, anaknya 7, istrinya sakit-sakitan mulu, mana cerewet ya. Nah itu tambahannya ya. Dan cerita di anekdot Sufi begitu, ini tambahan dari saya biar gampang dipahami. Saya ubah dengan biasa bahasa dialog. Bapak ibu bisa bayangkan anak 7, rumah sempit, istri sakit-sakitan mulu, tambah kambing. Ya, gimana suasana rumahnya? Besok datang lagi ke rumah gurunya. Matanya sudah merah, dua-duanya merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata muridnya? Ampun guru. Ampun, tadi malam saya nggak bisa tidur, boro-boro kusuk. Tadi subuh saya karena belum tidur mau jatuh. Ampun guru, anak 7, bini sakit-sakitan, ditambah kambing. Gimana mau tenang, gimana mau lega, tanpa sempit aja itu rumah. Apa kata di guru? Masih punya duit? Masih. Ya udah beliin aja lagi ayam 5. Gitu kata gurunya nih. Beliin aja ayam lagi 5. Buat apaan guru? Ya lu piara lagi dalam rumah lu. Yang benar, lu percaya gak kata gua? Wah, udah marah nih gurunya. Samina. Akhirnya dibeliin lagi ayam. Ayamnya ayam kampung lagi disuruhnya. Yang antar banget tuh. Kan ayam kampung kalau ditangkapnya susah, beda sama ayam negeri ya. Kalau ayam negeri kenapa murah? Karena promo aja. Makanya orang kalau sering makan dalam negeri, biasanya kalau lagi nyanyi promo. Makan ayam negeri itu. Beda sama ayam kampung. Beli lagi 5, dipiara dalam rumahnya. Ibu bisa bayangkan, rumah sempit, anak 7, ditambah bini sakit-sakitan, ada kambing, ada ayam, bean, petak-petok. Besok datang lagi, 1 malam udah dilewati, 2 malam udah dilewati, besok datang lagi ke rumah gurunya. Pincang udah kakinya, tadi matanya merah, sekarang kakinya diseret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam guru, ampun. Udah 2 malam saya nggak bisa tidur. Anak 7, bini sakit-sakitan, ditambah bebek, ayam, ditambah kambing petak-petok. Ayam petak-petok, kambing embe, ampun apa guru? Apa kata gurunya? Masih punya duit? Kata gurunya nih, masih punya duit? Ada. Udah terakhir nih, beliin aja lagi bebek 5, begitu katanya. Yang benar Pak Guru, bercanda pakai. Lu benar gak apa kata gua? Ini guru terkenal betul keramat dan terkenal betul waliun min auliyaillah. Akhirnya percaya, samina wa ata'na. Dibeliin apa tadi? Bebek.
lagi di malam ketiga. Besok datang lagi ke rumah kiainya, gempor udah, ya, gempor. Udah 3 malam udah gak tidur. Guru, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah guru, udah 3 malam saya gak tidur. Bini saya sakit, anak saya 7, rumah saya sempit, ditambah kambing, bembean mulu, ditambah bebek, kuek-kuekan mulu, ditambah ayam, petak-petak mulu. Ampun guru, saya udah 3 malam gak tidur. Lalu gurunya gampang aja bilang gini, ya udah dah, gini aja, jual aja kambingnya, gitu kata gurunya. Kata gurunya suruh jual. Bener ini guru? Iya, dijual aja kambing lu. Singkat kata besok dijual. Datang lagi ke rumah gurunya, gimana? Lumayan katanya, kurang ngantuk. Tadi malam udah gak ada bebek-bebekan doang, masih petak-petok sama wet-wet. Ya udah jual aja semua. Bebek dan kambing, bebek dan ayamnya jual semua guru. Iya, dijual semuanya. Besok datang lagi ke rumah gurunya dengan sedikit senyuman mengembang di bibirnya sambil bawa onde-onde. Ternyata gurunya demen onde-onde sama geplak. Dia bawa geplak sama onde-onde dengan senyum mengembang di bibirnya. Kata gurunya, gimana keadaan rumahmu hari ini? Alhamdulillah guru, kayaknya lega banget. Nggak ada yang bembe, nggak ada yang petok-petok, nggak ada yang kue-kue. Semalam saya tidur pules banget. Itu subuh saya sholat kayaknya khusyuk betul. Alhamdulillah guru, ini oleh-oleh buat guru. Titik. Cerita sufinya berhenti dari situ. Ini guru memberikan satu metodologi kepada muridnya, iqalul makan ilal makan akhar. Guru itu memberikan satu metode menekan, memindahkan satu keadaan kepada keadaan yang lebih tinggi. Makanya Nabi bersabda, unzur man asfala minkum wa la tanzur man fawqakum. Lihatlah orang-orang yang di bawah kamu, jangan kamu lihat ke atas dulu, tapi nggak ada syukurnya. Kita akan merasa nikmat. Punya mata indah kalau mata kita sakit. Kita akan merasa punya kuping indah kalau kuping kita udah budak. Kita akan merasa punya kaki sehat itu indah kalau kaki kita udah gempor. Ini guru memberikan metode penekanan yang lebih tinggi. Sebenarnya berubah dan rumahnya si murid tadi tidak, berubah ke bininya enggak, berubah ke anak-anaknya tidak, tapi berubah jiwanya si murid ini dididik oleh guru untuk lebih mensyukuri apa yang ada. Titik, selesai. Saya dihadiahi buku oleh salah satu manajer di satu perusahaan. Saya siang juga muter. Ini kalau hari Senin, hari Kamis, saya ngajar di sini nih di BNI nih Pejompongan. Di sananya setiap 2 minggu sekali saya juga ngajar di Pamjaya. Jadi BNI sana. Nah ada manajer ngasih saya buku tentang profil dan cerita lengkap Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manajer yang ngasih saya. Entah kalau manajer Kompas ngasih apa nih, ntar ya. Saya mau cerita doang. Saya cerita. Dia ngasih buku sama saya tentang profil sejarah singkat lengkap ditambah dengan full color, gambarnya full color. Jadi kertasnya bagus, full color dan itu bestseller. Sejarah History of Muhammad, sejarah tentang Nabi Muhammad. Itu diceritakan Bu, bahwa rumah Rasulullah hanya 3 kali 4 saja. Ya. Rumah Rasulullah hanya 3 kali 4, bahkan dalam hadis Sahihul Bukhari. Lihat coba, Rasulullah kalau sholat tahajud kakinya sering nyentuh Siti Aisyah. Kalau lagi sholat tahajud, Siti Aisyah mulai. Jadi kalau mulai nyentuh kaki Rasulullah yang lagi sujud, berarti kan kamarnya sempit betul. Ya, jadi bahkan dalam suatu riwayat rumah Rasulullah bawahnya tanah. Rasulullah kalau tidur itu sering nempel tikar di pipinya. Karena nggak pakai springbat Rasulullah kalau tidur, di atapnya jedek begitu daripada pelepah rumah. Tapi rumah Rasulullah terlihat indah walaupun ini bukan hadis. Bayti jannati, rumahku ibarat surga bagiku. Jadi rumah Rasulullah emang kayak surga bagi Rasulullah. Dan kenapa yang luas itu hati Rasulullah? Rumah Rasulullah nggak ada sapamnya, rumah Rasulullah nggak ada pualamnya, rumah Rasulullah itu tingkat 3 tidak, jedek. Bahkan kecil betul bahkan tadi. Tapi karena jiwa Rasulullah sudah lapang, jiwa Rasulullah sudah gede, rumahnya itu gede. Jadi rumah kecil enggaknya tergantung penghuninya. Lalu Ustaz, pertanyaannya, bagaimana rumah idaman menurut Rasulullah SAW? Nah ini tema yang kami angkat pada kesempatan ini. Minimal 2, insya Allah dua-duanya saya bahas dan insya Allah nggak nyampe maghrib. Pertama, rumah idaman menurut Rasulullah SAW
Kalau rumah itu merepresentasikan kekuatan secara vertikal. Rasulullah bersabda, "Nawiru manazilakum bi tilawatil Qur'an." Terangi rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Ini merepresentasikan kekuatan secara vertikal. Nonsen, rumah jadi sakinah kalau jauh dari nilai-nilai agama. Nonsen, rumah jadi sakinah kalau jauh dari nilai-nilai agama. Bu, ibu, halo, bu, tanyakan anaknya, tanyakan suaminya, siapapun ayahnya, bu, halo, siapapun ayahnya, kalau melihat anak dua yang dilihat, ini calon penolong di surga atau musuhku di neraka. Siapapun ayahnya kalau melihat anaknya sendiri itu dua yang dilihat. Ini calon nolongin gua di surga atau musuhku di neraka. Siapapun ayah. Coba buka kitab namanya Uqudul J yang dikarang Syekh Umar Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani itu berarti orang Banten. Nama kitabnya Uqudul J. Itu ada orang tua masuk surga gara-gara anak. Jadi ada anak kita yang menghantarkan kita ke surga. Coba buka kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Nanti waktu di padang mahsyar ibu, kita kan dikumpulin di padang mahsyar. Kata kitab tauhid, padang mahsyar itu rata begitu. Enggak ada ceklokan, enggak ada tebingan, rata. Setiap orang nunggu dan setiap orang melihat. Bahkan dilukiskan dalam keadaan itu hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Itu semua wajah penuh dengan ketakutan. Semua wajah penuh dengan ketakutan. Bahkan dilukiskan dalam surah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin minhum syaddu yughni. Pada hari itu semua orang ketakutan, lari anak dari ayahnya saking takutnya. Nanti menerima kitab kanan apa kiri, nanti berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, bakal nyemplung, bakal selamat. Oh, semua orang ketakutan. Tapi ada yang in the coin, bu, ada yang lagi in the coin, ada yang berkipas begitu, lagi nyengir, lagi aman perasaannya. Di atasnya pakai tajud mahkota yang lebih terang daripada terang cahaya matahari. Coba buka kitab At-Tibyan, fi Adabi Hamlatil Quran. Nanti ada orang tua pakai tajud mahkota. Kalau di dunia laki-laki pakai mahkota siapa namanya? Raja namanya. Kalau perempuan siapa namanya? Ratu. Pakai mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Itu nandain tuh waktu di dunia dia punya anak yang hafal Al-Qur'anul Karim. Berbahagialah ibu kalau punya anak yang hafal Al-Qur'anul Karim. Berbahagialah bapak yang punya anak hafal Al-Qur'anul Karim. Nanti dia akan hadiahkan orang tuanya mahkota yang lebih terang daripada cahaya matahari. Ini nandain nih bahwa anak bisa menyebabkan orang tuanya masuk surga ya Allah. Tapi ada juga anak yang menyebabkan orang tuanya diseret ke neraka. Jadi ketika ditanya anaknya, kata anaknya, "Khudh lana bi haqqina minhu wa innahu ma'ala mana nasal." Seret hak-hak kami dari bunda dan ibu kami. Mereka belum pernah ngajarin kami Al-Qur'anul Karim. Mereka belum pernah nyuruh kami ke masjid. Tega betul orang tua yang gak pernah ngajarin anaknya Al-Qur'anul Karim. Kejam dan tega betul mama yang gak pernah nyuruh anaknya sholat dan sembahyang. Dalam konteks keluarga sakinah, mustahil keluarga jadi sakinah kalau jauh dari nilai-nilai agama. Berangkat pagi, pulang sore, capek cari duit itu capek. Banting tulang, peras keringat, diketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia buka aja pintunya, dilihat anaknya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Mana ayah yang gak merinding lihat lagi anak baca Quran dulu. Melihat ke kirinya rukunya lagi, bininya lagi ruku kepada Tuhan. Siapa suami yang gak gemetar melihat bininya ruku kepada Allah? Dalam konteks keluarga sakinah, mustahil keluarga jadi sakinah kalau jauh dari nilai agama. Bu, rumah idaman menurut Nabi yang pertama, ketika rumah itu tertancap nilai-nilai ketaatan kepada Tuhan, nilai-nilai vertikal, nilai-nilai hablum minallah. Makanya ibu sesibuk apapun, WA anak kita, nah, udah sholat apa belum? Nah, udah maghrib apa belum? Karena apa? Karena mustahil keluarga sakinah kalau jauh dari nilai-nilai agama. Bu, ciri-ciri ibu rumah tangga yang bahagia ya bu, ciri-cirinya nih. Itu kalau lagi pengajian diem aja. Itu berarti ibu rumah tangga yang bahagia. Tapi kalau ciri-ciri ibu rumah tangga yang jarang jalan-jalan diajak jalan lakinya, itu kalau lagi pengajian ngobrol, berebut kue berebut jalan-jalan tuh ya. Beda sama yang ibu tenang aja, itu bosan. Kalau yang jalan-jalan dikatakan sini tur, ya makanya dia berebut kue mulu begitu.
berbahagia, tenang. Kalau lagi majlis taklim, dia diam. Itu ciri-cirinya. Nah, bahkan kalau ciri-ciri orang ekonominya aja kan ketara, Bu, ya. Ketara, apa cirinya? Bening-bening ya. Kalau bening-bening berarti gajinya di atas UMR gitu ya. Kembali ke konteks awal, ya Bu, halo. Ya. Jadi rumah idaman yang pertama, kalau rumah itu merepresentasikan ketaatan secara vertikal. Yang kedua, rumah idaman menurut kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau rumah itu merepresentasikan ketaatan secara sosial. Bu, halo. Dalam Islam tuh kalau kita ngaji ada namanya fikih, ada bidang studi fikih. Dalam fikih itu ada bab namanya jinayah, bab pidana. Jadi ada bentuk denda dalam Islam seperti dam, ada fidyah, ada kafarat, itu denda. Jadi kalau kita melanggar perintah Tuhan, kita haji, kita umroh, melanggar perintah Allah, suruh bayar dam namanya. Bentuk denda dari agama. Di mana bayarnya? Kemana kita perlu bayar? Dam. Kalau puasa ada fidyah, ada kafarat, sumpah juga begitu kafarat. Kemana kita perlu bayar tuh? Ke kaum mustadafin, kaum fakir miskin. Seakan-akan ketaatan kepada Tuhan dianggap belum sempurna kalau nggak ditambah dengan ketaatan secara horizontal. Bu, ini puasa kita 30 hari ini, terus nggak bayar zakat fitrah, puasa kita ngambang antara langit dan bumi itu. Makanya rumah idaman menurut Rasul yang kedua, kalau rumah itu merepresentasikan ketaatan secara sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta agama, tukang bohong, walaupun sholat iya, walaupun haji iya, tapi dia tukang bohong. Siapa dia? Orang yang menghardik anak yatim. Kayaknya ibadah kepada Tuhan walaupun banyak, tapi dia tidak sayang sama yatim. Dia menghardik anak yatim. Dia pendusta agama. Bu, Pak, saya punya data bahwa ada hadits qudsi. Itu kalau ada yatim nangis katanya, yatim nangis di belum bayaran sekolah, nangis, tazza arzur rahman katanya, aras goyang katanya. Man abga hadal yatim, siapa yang kejar yatim ini nangis, begitu katanya. Jadi Allah marah kalau ada yatim. Makanya Bu, Bapak, para orang tua lingkungan Kompas, saya apresiasi betul Kompas Gramedia di tengah-tengah kesibukan, dengan aktivitas nyari dunia, nyari duit, mikirin yatim seperti ini. Makanya boleh jadi ini acara dirahmati Allah karena kita kumpul dengan adik-adik yatim ini di sini. Karena kita nonsen ketaatan kita secara vertikal, kalau nggak ditambah ketaatan kita secara horizontal. Begini Bu, jangan salut sama orang yang laporan sama kita begini. Ustaz, saya tahajud nggak pernah putus, tiap malam sama Allah 1000 rakaat. Urusan Anda sama Tuhan, betul nggak Bu? Apa yang kita banggakan orang soleh sendiri-sendiri? Ya, Ustaz, alhamdulillah saya ini Senin Kemis nggak pernah jebol. Urusan dulu sama Allah. Orang nggak bayar, apa yang kita banggakan? Ustaz, alhamdulillah saya sudah sholat zuhur, itu wajib on ya. Apa yang kita banggakan? Berapa yatim yang kau beri makan? Berapa fakir miskin yang kau beri baju? Bagaimana kau dengan lingkunganmu? Bagaimana kau dengan tetangga-tetanggamu? Bagaimana kau dengan saudara-saudara? Nilai-nilai takwa itu bukan hanya ketakwaan secara vertikal saja, tapi ditambah dengan ketakwaan secara horizontal. Di dalam Islam, apapun bentuk pelanggaran kita kepada Tuhan, itu ditebus dengan pengabdian kita dengan sesama. Ini waktu, ini momen, ini acara adalah merepresentasikan itu. Makanya nonsen kita berbahagia betul kepada panitia, diundang yatim, berbagi rasa bahagia kepada mereka. Kita tancapkan nilai-nilai bahagia kepada itu. Bu, halo, ibu kan ngurusin yatim nih. Ada jandanya kan di sini, yatimnya berapa ini? Ada berapa yatimnya? Ada berapa orang Pak Panitia? 75, berarti ada 75 janda yang bisa digali. Ya benar kan, ada 75. Jadi ibu ngurus yatim. Saya dengan segala kerendahan hati Bu. Halo? Enggak pesen janda nanti Pak Lurah tuh kali pesen. Dengan segala kerendahan hati saya gini-gini penasehat di 3 yayasan yatim. Saya gini-gini nih 3 yayasan. Terus banyak yang curhat kepada saya. Ustaz, yatim rata-rata bangor begitu. Yatim rata-rata bandel. Saya bilang ya, nak, siapa ini? Nah, siapa? Ada orang tuanya? Oh iya.
Jadi dah kalau begitu. Jadi yang mana tadi? Yang menjaga. Saya penasihat di TGS. Kata-kata yang sering ngurus yatim, Ustaz, anak yatim rata-rata bangor. Iya, saya bilang itu ujian buat yang ngurusin yatim. Hati-hati. Ustaz, boleh nggak kita sentil kalau dia nyolong rambutan? Silakan. Sentil anak yatim kalau dia nakal. Gebuk anak yatim. Nih, lihat yang ngurusin yatim. Kalau yatim nakal, pukul dia, nggak apa-apa. Asal anakmu melakukan hal yang sama juga pukul. Begitu dalam kitab yang saya baca. Tadbirul Babil. Jadi silakan, nggak termasuk zalim. Jadi kalau ada anak yatim nyolong rambutan, sentil jidatnya. Kamu nyolongnya. Nah, anak kamu nyolong rambutan juga sama, perlakukan demikian sentil. Tapi kalau anak yatim nyolong permen, kau gebukin. Tapi anakmu nyolong permen, kau bilang jangan, zalim. Ini yang disebut menghakimi. Hati-hati, anak yatim itu rata-rata bangor. Kenapa? Nunjukin eksistensi. Secara psikolog orang itu kalau bangor biasanya ada yang mau ditunjukin. Boleh jadi karena broker home. Nah, yatim itu rata-rata bangor menunjukkan eksistensinya. Bu, mohon maaf. Kalau anak kita pulang begitu dari mana-mana nangis, anak kita nih pulang dari mana-mana nangis, dia ngadu sama siapa? Sama orang tuanya. Papa begitu. Assalamualaikum papa. Ada apa nak? Kamu kok nangis? Saya diganggu papa sama orang belas umur. Lawan nak. Dia nggak kenal siapa papa. Papanya marah. Tuh kalau yang gajinya di atas UMR, tuh manggilnya papa. Papa. Kalau yang UMR biasanya manggil orang tuanya bapak itu UMR tuh. Ayah biasanya sapa. Ya. Kalau dia manggil Abi, bapaknya tukang takdir dari baca rawit. Lawan nak, dia nggak kenal siapa papa di sini. Si papa marah. Anak kita yang lain pulang, bapaknya UMR nih. Bapak, ada apa nak? Kok nangis kamu nak? Bapak, saya diganggu sama anak sebelah sana, gang yang sebelah sana bapak. Lawan nak, dia nggak kenal bapak siapa di sini. Anak kita yang lain pulang, ayah, abi, ada apa nak? Saya diganggu abi sama anak belas. Lawan nak, dia nggak kenal siapa abi di sini. Wah, abi tukang baca rawit di sini. Diganggu anak, lawan nak, siapa abi? Anak kita. Tapi kalau yatim, dia diganggu anak sebelah, dia mengadu siapa? Dia nyender dari rambutan begitu, dia nangis. Gue mengadu siapa? Gua kalau diginiin mulu, gua diinjak-injak, wah dia tunjukkan eksistensi dengan tanda-tanda. Makanya Bapak dulu Rasulullah waktu mau berangkat Idul Fitri, dilihat ada anak yatim lagi nangis, berhenti Rasulullah. Idul Fitri special event, mau dibikin perek sama Rasulullah, gara-gara ngurusin anak yatim juga pakai baju. Disamperin sama Rasulullah. Nah, ada apa kok nangis? Yang lain pada bergembira main karet, main galasin kotak, Galasin kotak motornya raya di alam mengkritik. Dia pada main karet, dia pada main petak muntek. Kok anak di sini nangis? Saya nggak punya bapak. Mereka bajunya baru-baru. Saya nggak ada yang beliin kan. Bapak saya mati. Kenapa emang diajak perang katanya Nabi Muhammad sialan? Gitu katanya. Dia nggak tahu yang tanya Rasulullah. Ya benar nih. Datanya sahih. Cuman nggak ada sialannya. Kalau sialan ini biasa saya dialog biar tambah. Kata tuh anak yatim diajak Rasulullah. Katanya kalau Rasulullah nggak mengajak perang ayahku, saya masih punya ayah. Nangis. Kalau Rasulullah berdekat jatuh. Ini asbab Rasulullah disebut bapak para yatim. Makanya kalau ngurusin yatim nanti ngurusin anaknya Rasulullah. Makanya fadilahnya luar biasa. Saya sering betul orang minta doa, saya nazarkan untuk yatim. Sering betul. Kayak poin bermaksud orang sukses itu bukan karena pintar, nonsen. Orang kaya itu bukan karena pintar, tapi ada faktor X. Boleh jadi saya yatim, boleh jadi saya orang tua. Jadi faktor X-nya enggak, dia karunia hebat karena pintar, bukan. Tapi karena faktor di belakang. Nah, salah satunya penyebab faktor X itu marketing langit namanya adalah yatim. Rasulullah ajak pulang itu yatim, ajak pulang, dikasih baju. Dia tahu bahwa itu Rasulullah gerak diangkat anak. Pas diangkat anak inilah Rasulullah dijuluki bapak para yatim. Jadi kalau ngurusin yatim, kita pengen dapat cinta bapaknya. Siapa Rasulullah?
dikasih baju, disaudarakan dengan Sayyidina Ali. Bayangin, sama Ali dianggap saudara, diangkat anak sama Nabi. Kayak apa bilangnya orang diangkat anak sama Nabi? Kita diangkat anak sama gubernur, gilangnya kayak apa? Diangkat anak sama Jokowi, gilangnya kayak apa? Diangkat anak sama jenderal, gilangnya kayak apa? Ini diangkat anak sama Nabi Muhammad SAW. Gimana kagak kira saudaranya Hasan Hussein, mamanya Ali, mpoknya Siti Fatimah, waktu balik lagi ke temennya nyengir begitu, nyengir girang, kata temennya, lu tadi nangis sekarang nyengir, gimana gak senang? Sekarang bapak gua Nabi Muhammad, saudara gua Sayyidina Ali, lu kalau berantem sama gua bilangin nama gua Ali, bener. Sekarang saudara gua Hasan Hussein, empok gua Fatimah, girang, yang lain enak banget lu, gitu kata yang lain. Mendingan bapak gua mati aja, gitu. Bener itu ceritanya. Makanya bikin bahagia. Jadi cirinya bikin bahagia yatim. Dan ini nilai yang terbersit dalam hadis tadi. Jadi bikin bahagia. Makanya mudah-mudahan Kompas diberikan rezeki yang luas. Mobil khusus pegawainya, bukan Kompasnya doang, tapi pegawainya. Kalau bisa naik tiap tahun, sekarang 200, besok 300, naik terus. Saya sering menasihati yatim, dikasih berapa? Saya tanyain dulu. Kalau cuma bocah udah gak usah deh. Ya benar, mendingan dibagi-bagi aja. Ya benar, saya bukan bohong. Nah, karena apa? Nah, bikin dia bahagia. Nah, saya menasihati yayasan ini. Jadi bikin dia bahagia, nanti orang tuanya yaitu Nabi Muhammad girang. Diangkat anak sama Nabi aja girang ya. Makanya bapak saya sarankan ketua masjid, ketua yayasan, angkat anak yatim. Kalau rumahnya juga, rumahnya. Dari sarannya begitu ya. Ketua yayasan, Pak Lurah, manajer Kompas, kalau bisa angkat anak, kalian sama mamanya. Jadi kembali ke konteks awal, cukup, closing. Udah dikit lagi jam 6 nih. Saya kata panitia untuk ceramah tidak lebih dari jam 6. Jadi menurut kami sekali lagi rumah idaman menurut Rasulullah, kalau rumah itu merepresentasikan keselatan secara vertikal dan secara horizontal. Terakhir kita baca Fatihah. Adik-adik yatim, khusus ya, bisa baca Fatihah? Bisa. Jadi kamu diundang di sini oleh orang tua itu dimintai doanya, kamu itu spesial. Jadi yang musuh ya, yang musuh mana yang gede ini? Yang musuh ya. Nanti pimpin kita minta doa. Yang musuh ya, Pak, sebelum buka puasa tuh ada waktu mustajab. Jangan remehkan doa. Kita nggak tahu dari lisan siapa doa itu diijabah. Makanya jangan remehkan doa. Kita minta anak-anak yatim yang notabene anak-anaknya Nabi Muhammad SAW. Kita minta dia bacakan Fatihah buat kita yang ada di sini. Mobil khusus untuk seluruh panitia dari Kompas Gramedia, dari top manajemen dari acara ini sampai yang paling bawah. Ketua masjid dan yayasan, para guru, para orang tua yang hadir di sini, para ibu, doakan mereka nanti. Mudah-mudahan panjang usia di dalam Tuhan. Amin. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah. Amin. Mudah-mudahan anaknya soleh dan soleh. Bapak, kita mikirin anak orang. Sinergitas hidup itu sinergitas. Kita tekankan 2 kilo, dia akan memantul dengan kekuatan yang sama. Kita tekankan 10 kilo, potensi kekuatan yang disimpan pantulannya 10 kilo. Kita mikirin anak orang. Nanti anak kita boleh jadi pintar, cerdas. Kita doakan anak-anak mereka semua, anak-anak yang soleh dan soleh. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, lindungi mereka dari mara bahaya, dari orang-orang yang benci kepada mereka. Ya Allah, panjangkan usia mereka dalam Tuhan. Ya Allah, murahkan rezekinya. Lebih banyak murahkan rezekinya. Ya Allah, di sisa-sisa usia mereka, ini kan sisa-sisa usia Bapak, di sisa-sisa usia mereka, bikin mereka semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Nabi Muhammad, dan mampu mengarahkan keluarganya tolak kepada Allah dan Nabi Muhammad. Pokoknya nilai-nilai baik, asbab kita kumpul di sini, yang Allah timpakan kepada mereka yang mikirin kami, anak-anak yatim di kampung Palmera. Allah hadir ini, lebih batil alam dari Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi, Fatihah. Siapa yang pas? Fatihah buat panitia yang sudah repot-repot jadi gue nyari-nyari dana. Allah tidak tuli. Mama yakmal nih sekolah tetap sekali belajar.
Pembayaran miskol atau tim sahaja. Panitia ini yang sibuk dari sesi dokumentasi, yang menerima tamu di bawah. Doakan juga mereka yang mudah-mudahan demikian. Allah peduli, Allah kebudak apa yang akan ala hadirinnya dibentuk tidak rahmatul Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum wa warhamhum subhanahu wa ta'ala jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala surat al-Fatihah shifaan liman qara'aha wa shifaan liman quri'at alaihi al-shifa'i wa al-fawaid wa al-barakatin wa al-hajatin wa al-salamatin wa hasil maqasidana wa balligh muradana wa balighna ilayka ya Allah ya Rahman ya Rahim. عليم وأنت نعم المعين. اللهم اجمعنا جمعا مرحوما اللهم اجمعنا جمعا مرحوما اللهم اجمعنا جمعا مرحوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتمم تقصيرنا يا الله تمم تقصيرنا تمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم. أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.